Halo sahabat Civikus, perkenalkan nama saya Miranda Novia, NIM 223020202063, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mengulas kembali buku yang berjudul Analisis Ideologi Dunia, penulis John B. Thompson, penerbit Ircisot. Baik, langsung saja kita mulai pada bagian 1 atau bab 1. Ideologi dan imajinasi sosial. Sebuah penilaian dari Cornelius Castoriadis dan Lefort, sejak masa pembentukan awal, konsep ideologi selalu dihubungkan dengan dimensi imajinasi. Dalam The German Ideologi, Marx dan Engels membandingkan cara kerja ideologi dengan cara kerja sebuah kamera obscura yang mempresentasikan realitas dengan memakai bayangan kehidupan yang terbalik. Sedangkan dalam Kapital, ideologi digambarkan sebagai karakter penuh fantasi dari bentuk komoditas yang melandasi pemujaan terhadap beberapa komoditas, dan karena itu ideologi menutup asal mula nilai yang dikandung komoditas-komoditas tersebut. Hubungan antara ideologi dan imajinasi secara umum digolongkan dengan seluruh pertentangan antara realitas dan ide-ide. Ideologi dan imajinasi sama-sama berpegang pada ide-ide, membentuk sebuah medium kecil dan halus yang menutup realitas kasar, suatu produksi benda. Tulisan-tulisan mereka yang berbeda dan penting itu akan dikesampingkan. Lebih dari itu, mendiskusikan pemikiran Castoriadis dan Lefort dengan hanya membatasi pada satu tulisan berarti mengambil resiko penekanan yang berlebihan. Sementara mereka berkarya bersama selama beberapa tahun dan selalu mengakui kesaling ketergantungannya. Kepercayaan puncak terjadi pada tahun 1958 akibat perbedaan pandangan mereka yang mendasar. Kritik terhadap Marx. Castoriadis mengembangkan pandangannya tentang dunia sosial historis dengan melakukan kritik terhadap Marx. Secara perlahan muncul dalam serangkaian karir yang ditempuhnya. Dalam tulisan-tulisan awalnya, Castoriadis secara kasar menyisakan pola pikir yang berkolaborasi dari Marx dengan menggunakan beberapa ide untuk formulasi analisa originalnya tentang relasi-relasi ekspoliatif dan kecenderungan-kecenderungan birokratik yang terdapat di Rusia dan Eropa Timur. Gerakan revolusi. Dunia sosial historis menurut Castoriadis adalah dunia tindakan atau pekerjaan atau faire manusia. Sementara tindakan selalu berpijak pada apanya hubungan dengan pengetahuan atau savoir, bahwa pengetahuan tidak pernah bersifat lengkap atau absolut. Karena itu, tindakan baik sebagai gerakan yang tidak disadari atau sebagai implementasi dari beberapa proyek yang memiliki kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi sepenuhnya dapat diketahui sebelumnya. Praksis mendatangkan pengetahuan, tapi pengetahuan itu selalu bersifat fragmentatif dan sementara. Ia juga mirip satu batas negatif, karena itu ia merupakan kemungkinan yang membawa sesuatu yang baru. Institusi sosial historis. Dalam pandangan Castoriadis, bahwa perspektif sosial dan sejarah selalu dikabulkan oleh beberapa penekanan yang terdapat dalam tradisi pemikiran Barat. Karena itu, tradisi ini yang dimiliki oleh Marx selalu mempengaruhi refleksi terhadap sosial historis dengan menerapkan ontologi determinasi. Dalam pembentukannya sendiri, masyarakat tercipta dalam pemahaman istilah yang sangat penuh. Ia menempati eidos yang baru yang tidak dapat didedukasi dan diproduksi oleh keadaan dan peristiwa sebelumnya. Masing-masing masyarakat membentuk tipe temporalitas tertentu yang mendefinisikan model tertentu. Munculnya kondisi lain secara mandiri. Apa yang kita sebut kapitalisme misalnya adalah merupakan suatu kemustahilan untuk memposisikannya di luar model spesifik kondisi atau pemahaman yang disebut kapitalisme. Imajinasi sosial. Untuk mengetahui kreativitas fundamental yang tidak dapat direduksi dalam institusi sosial historis adalah untuk membantu apa yang dikatakan Castoriadis sebagai imajinasi sosial.
Elemen imajinasi sosial historis seperti sosial historis sendiri sehabis salah pahami dalam pemikiran tradisional, karenanya ia selalu dianggap bahwa imajinasi adalah refleksi belaka. Image sesuatu yang sudah ada pada tingkatan sosial historis ini adalah imajinasi yang memperhitungkan orientasi institusi sosial, pembentukan motif-motif dan kebutuhan-kebutuhan, keberadaan simbol-simbol tradisi dan mitos. Utamanya imajinasi sosial diekspresikan melalui pembentukan dunia makna. Melalui makna tersebut, simbol dan mitos tempat masyarakat menghadirkan masa kini dan masa lalunya suatu masyarakat dibekali identitas dan dibedakan dari masyarakat yang lain dan pada kekacaubalauan yang tidak menentu. Karakter kreatif dan konstitutif makna dapat dilihat dalam cara kerja bahasa yang dikatakan Castoriadis sebagai wilayah partikular simbol. Ideologi dan imajinasi. Hubungan antara tujuan imajinasi sosial dan fenomena ideologi dieksplorasi oleh Lefort dalam satu tulisan pentingnya. Seperti halnya Castoriadis, Lefort juga mengadopsi satu pendekatan kritis terhadap karya Marx, melihatnya sebagai sumber wawasan yang bernilai tinggi dan sebagai ekspresi ilusi naturalistik. Ideologi Bourgeois. Ciri-ciri umum wacana ideologi diterapkan pada ideologi bourgeois yang berkembang di Eropa pada abad ke-19. Ideologi hadir sebagai wacana anonim pada masyarakat, sebuah wacana di mana alam berbicara tentang dirinya. Ideologi bourgeois terstruktur berdasarkan satu pembagian antara ide-ide dan sesuatu yang diduga real. Ide-ide tersebut menggambarkan satu perlawanan antara subjek yang berbicara dan membangun dirinya berdasarkan aturan yang dibuat oleh ide dengan yang lainnya, yang tidak memiliki akses pada aturan tersebut dan karena itu dihilangkan harga diri sebagai subjek. Ideologi totalitarian. Kontradiksi yang melekat pada ideologi bourgeois tercermin dalam fenomena totalitarisme. Totalitarianisme sebagai istilah umum yang meliputi rejim fasis, demikian juga dengan komunis. Dia tidak mengelak bahwa terdapat perbedaan penting antara fasim dan komunisme, tapi dia berpendapat bahwa demi tujuan analisa istilah ideologi, tipe-tipe rezim itu dapat dipertimbangkan secara bersama. Karena dua tipe tersebut dikarakteristikkan oleh satu wacana yang mengklaim untuk mengekspresikan pengetahuan universal dan melindungi unitas dan homogenitas sosial. Dalam hal tertentu, wacana totalitarian menghapuskan perbedaan antara negara dan civil society, berusaha menyebabkan melalui pengarahan massa, kehadiran negara melalui ruang sosial. Ideologi yang tidak tampak. Ciri kunci ideologi bourgeois dan totalitarian digabung dan ditransformasikan ke dalam ideologi yang baru, selaras dengan pandangan Lefort, berlaku dalam masyarakat barat kontemporer. Pada dataran ini, upaya homogenisasi dihubungkan kembali dengan prinsip kunci ideologi bourgeois, yang membutuhkan pergantian formasi imajinasi, yang mentoleransikan konflik dan secara konstan melakukan kompromi secara krusial. Ideologi baru bergantung pada media massa yang dapat menghasilkan homogenisasi implisit kehidupan sosial. Kohesi dan fragmentasi. Secara efektif, ideologi ini menyatukan prinsip kunci ideologi bourgeois dan totalitarian dengan memisahkan kontradiksinya. Ia mencapai gerakan totalitarian yang menyatukan lapangan sosial melalui metode bourgeois yang mentoleransi konflik dan bersikap kompromis. Dekatnya analisa ini dengan karya terkenal Marcuse dengan kritiknya yang bernada negatif tentang masyarakat satu dimensi adalah bukti dan diakui oleh Lefort sendiri. Anggapan Lefort bahwa ideologi baru tidak berhasil mengatasi seluruh kontradiksi, tapi bahwa sebaliknya ia menempuh resiko kegagalan tugasnya dalam tatanan yang mapan. Anggapan ini menyerupai karya Habermas dan Owe. Wacana dan dominasi. Berdasarkan pendapat Lefort, konsep ideologi tidak diterapkan pada masyarakat
prakapitalis, di mana pembagian sosial merupakan penipuan yang didasarkan pada representasi dunia lain. Pembentukan ideologi dengan demikian bersamaan dengan munculnya wacana dalam masyarakat, tepatnya wacana politik yang memiliki asal-usul pada Renaissance Italia. Ideologi dan imajinasi. Bagi Castoriadis, imajinasi harus dipahami utamanya sebagai inti kreativitas sosial historis dan dunia fisik. Sebagai elemen yang menciptakan ex nihilo, gambar dan bentuk yang mengacu pada dunia ini dan apa yang mungkin melalui bentuk spesifik imajinasi. Ideologi melakukan tugas penipuannya kepada masyarakat, tugas yang telah disempurnakan dalam masyarakat prakapitalis melalui bentuk imajinasi yang lain. Gaya dan isi. Bourdieu memberikan indikator berharga bagi seseorang yang ingin mempelajari realisasi bahasa tertentu yang terbentuk secara sosial. Karena itu, Bourdieu mendesak para analisis untuk mengarahkan antara formalisme teori bahasa yang mengabaikan kompetensi praktis sang agen dan sedikitnya studi sosiolinguistik yang memfokuskan pada detail interaksi sosial dalam memisahkannya dari ciri-ciri struktural pengembangan interaksi. Selanjutnya kita masuki bagian 3 atau bab 3, teori ideologi dan metode analisis wacana. Membangun sebuah kerangka kerja analisa ideologi. Teori ideologi dan studi bahasa adalah dua konkren yang melahirkan koneksi tertutup. Karena teori ideologi umumnya berusaha menguji cara-cara di mana makna atau ide mempengaruhi konsep dan aktivitas individu maupun kelompok yang membentuk dunia sosial. Ideologi sebagai sistem kepercayaan, Martin Seligger. Pada tahun 1976, Martin Seligger mengembangkan pendekatan yang menjadi dasar pikiran atas perbedaan antara dua konsepsi ideologi. Tujuan Seligger adalah mempertahankan konsepsi inklusif ideologi dan menunjukkan bagaimana konsepsi ini dapat dihubungkan dengan proses perdebatan politik. Metode-metode analisa wacana. Dalam ilmu bahasa, istilah analisa bicara selalu diasosiasikan dengan penuh, seperti Haris dan Halidaya yang tulisan-tulisannya selama beberapa tahun dikalahkan oleh tulisan Chomsky menjadi objek perhatian yang selalu diperbaharui. Dan selanjutnya kita memasuki bagian 4 atau bab 4, teori strukturasi, penilaian terhadap kontribusi Anthony Giddens, problem relasi antara individu dan masyarakat atau antara tindakan dan struktur sosial terletak pada inti dari sosial dan filsafat ilmu sosial. Dalam beberapa tulisan para teorikus besar dari Marx, Weber, Durkheim, persoalan tersebut saling muncul dan hanya dipecahkan dengan cara-cara yang sama. Tindakan struktur dan keterbelengguan. Pada bagian ini, memusatkan pada sisi struktur usaha, Giddens dalam mengatasi dualisme tindakan dan struktur. Giddens berpendapat, berdasarkan sebuah model stratifikasi yang memperhatikan pemantauan refleksi terhadap tindakan yang secara terus-menerus ditimbulkan oleh para agen, seperti halnya rasionalisasi dan motivasi tindakan, atau termasuk sumber-sumber motivasi bawah sadar. Baik, kita memasuki pada bagian yang terakhir atau bagian 5, tindakan ideologi teks, integrasi dominasi ideologi. Bagian ini merupakan peralihan dari level tindakan ke level relasi dan kelompok sosial, yang menurut Ricord tempat munculnya fenomena ideologi. Karena itu, suatu kelompok sosial harus mengintegrasikan dirinya melalui image dan presentasi yang secara kolektif dapat ditawarkan dan dikoordinasikan dengan tindakan dan orientasi seluruh anggota. Teks dan interpretasi. Analisa yang secara tertutup berhubungan dengan ideologi sejauh dihubungkan dengan proses berlangsungnya interpretasi terhadap peristiwa tindakan. Melalui penilaian terhadap teori interpretasinya dan konsep tentang teks yang menjadi dasarnya, menurut Ricord, komatik dapat dipahami sebagai sebuah karya wacana yang tunduk kepada kondisi saat penulisnya. Interpretasi ideologi. Dengan kembali mengacu pada teori interpretasi memberikan kita sumber-sumber untuk menjawab pertanyaan yang tidak diperhatikan Ricord.
Mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara di mana makna atau pemaknaan membenarkan relasi-relasi dominasi. Karena itu, seseorang tidak dapat mempelajari ideologi tanpa mempelajari relasi dominasi yang terkandung dalam makna.